Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3045, Mengakali. Setelah menerima pemberitahuan Zuo Tianzeng, 5 elemen lainnya secara alami menjadi gugup juga. Masalahnya telah menjadi seperti ini, dan rahasia inti internal dari Sealet Demon League juga telah diungkapkan oleh mereka. Jika ini terjadi, mereka akan mati saat kembali. Kalau tidak, setelah berita menyebar, mungkin akan sulit bagi beberapa dari kita untuk ingin mati. Mujie mengerutkan kening, dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Prioritas utama kami adalah membunuh semua orang yang mengetahui cerita orang dalam. Ya, apa yang Musa katakan benar. Jika kita kembali seperti ini, pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Kita harus bertindak secara terpisah dan membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Mata Huosa penuh aura pembunuh. Mereka berempat berdiskusi sebentar, dan kemudian mulai membagi menjadi beberapa kelompok, mencegat dan membunuh para pembudidaya lepas itu, anggota keluarga Ning, dan Chen Ping dan yang lainnya. Selama Anda tidak meninggalkan ujung utara ini, berita tidak akan menyebar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di tepi ujung utara, di hutan lebat, sesosok tubuh sedang berjalan dengan cepat. Ini adalah hutan terakhir di tanah ujung utara. Lewati sini dan masuki tanah ujung utara. Ada celah salju yang luas di belakangnya. Sulit untuk melihat pepohonan hijau yang rimbun. Di hutan ini, suara monster terus terdengar. Tapi setelah monster ini mendekati sosok itu, mereka semua secara sukarela menyerah. Di bawah sosok itu, ada seekor harimau putih murni dengan mata merah memancarkan cahaya merah. Orang ini tidak lain adalah Yihe yang disembuhkan oleh putri di Kabupaten Jialing. Setelah Chen Ping pergi, putri Kabupaten Jialing mengeluarkan racun di tubuh Yihe. Sekarang Yihe pergi ke ujung utara untuk menemukan Chen Ping. Dia takut Chen Ping akan berada dalam bahaya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba dua orang langsung melompat keluar dan menghentikan Yihe, dan keduanya menatap lurus ke arah harimau putih yang diduduki Yihe. Harimau putih ini juga merupakan tunggangan yang dijinakkan sementara oleh Yihe, sebagai kaisar iblis. Jika dia ingin menjinakkan beberapa monster, masih mudah ditangkap. Tapi di mata kedua orang ini, mendapatkan tunggangan seperti ini bahkan lebih sulit. Jadi mereka berdua melihat Yihe mengendarai tunggangan macan putih. Jadi mereka ingin menghentikannya dan menyimpannya sebagai milik mereka. Yihe melihat dua orang menghalangi jalan, jadi dia berhenti. Rekan Taois, apakah kamu tidak tahu kemana kamu pergi? Salah satu dari mereka bertanya pada Yihe. Pergi ke ujung utara untuk menemukan orang. Jawab Yihe. Sedikit tumbuh di ujung utara. Petik 1. Karena kamu ingin menemukan seseorang, kami dapat membantumu, tetapi kami memerlukan sedikit biaya bantuan. Pria itu berkata dengan keras. Selama kamu bisa membantuku menemukan seseorang, dan berapa banyak koin roh yang kamu inginkan, jangan ragu untuk bertanya. Sebagai kaisar iblis, Yihe tidak peduli dengan koin roh itu. Tidak banyak, bagaimana dengan 100.000 koin roh? Kata pria itu, aku akan memberimu 1 juta, memimpin jalan. Ilin tidak terbiasa dengan ujung utara, jadi akan lebih cepat jika seseorang memimpin. Keduanya saling memandang, dan keduanya tersenyum. Oke, ikuti kami dari dekat. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan mulai berjalan menuju kedalaman hutan. Kak, orang ini terlihat sangat kaya, apalagi saat dia duduk di atas harimau putih. Dia pasti tidak rendah. Salah satu pria dengan kerudung panjang di kepalanya berkata, aku sudah melihatnya sejak lama, makanya aku mengatakan itu.
Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu hanya bisa mengakali, bukan berjuang keras. Sudut mulut pria itu sedikit terangkat dan berkata, "Bagaimana cara mengecohnya?" Tanya pria berkerudung panjang di kepalanya. "Bodoh. Bawa dia ke wilayah kita ketika saatnya tiba. Lepaskan monster yang kita besarkan dan telan orang ini secara langsung. Uang di tubuhnya dan harimau putih yang dia duduki adalah milik kita semua." Pria lain berkata dengan bangga. "Kakak masih pintar." Pria berjilbab panjang di kepalanya langsung memuji. Bab 3046 turun. Yihe dari belakang hanya melihat dua orang di depan sambil mencibir. Dia tahu persis apa yang mereka berdua pikirkan. Tetapi mereka berdua benar-benar berpikir bahwa Yihe tidak tahu apa-apa. Bersamaan dengan pendalaman yang terus-menerus, ada semburan raungan rendah dari seluruh hutan. "Teman Taois, kamu harus hati-hati. Ada terlalu banyak monster di sini. Sangat berbahaya. Beruntung kamu bertemu kami berdua hari ini. Biarkan kami membawamu keluar dari sini. Kalau tidak kamu mungkin tidak bisa keluar sendiri." Pria terkemuka melihat kembali ke Yihe dan berkata, dia takut Yihe akan terlalu takut untuk pergi ketika dia mendengar begitu banyak monster menggeram. "Jadi, berapa banyak aku harus berterima kasih pada kalian berdua?" Yihe tersenyum tipis. "Itu tidak perlu. Karena kamu membayar kami untuk mempekerjakan kami, inilah yang harus kami lakukan." Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pria di sampingnya. Pria dengan syal panjang diam-diam mengeluarkan sekantong bedak dari lengannya, lalu mengibaskannya ke tanah. Aroma aneh tercium keluar, dan tak lama kemudian ada langkah kaki kacau di sekitar hutan. Lusinan monster segera mengepung Yihe dan yang lainnya. "Oh, kenapa ada begitu banyak monster? Ini merepotkan." Pria terkemuka itu berteriak. Dia sengaja memanggilnya ke Yihe, agar Yihe tidak mencurigai mereka berdua. "Itu benar. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak monster yang muncul? Terlalu menakutkan." Pria lain dengan kerudung panjang di kepalanya juga berteriak. Yihe menyaksikan penampilan mereka berdua, dan tiba-tiba tertawa. "Tidak perlu berakting lagi. Kamu menipuku di sini, apa yang kamu inginkan?" Ketika keduanya mendengar ini, Yihe benar-benar mengetahui rencana mereka, dan segera berhenti berpura-pura. "Rekan Taois, serahkan uang dan tungganganmu, dan kami tidak akan menyakiti hidupmu. Bagaimana menurutmu?" Tanya pria terkemuka itu. "Berdasarkan kalian berdua, apakah kamu lawanku?" Yilin tersenyum dingin. "Bukan hanya kita berdua di sini. Lusinan monster ini semuanya dibesarkan oleh kita. Selama kita memberi perintah, kita akan langsung mengubahmu menjadi pasta daging." Pria terkemuka itu berkata dengan bangga. "Benarkah? Kenapa aku tidak percaya?" Yihe memiliki wajah lucu. "Kamu tidak percaya, lalu aku akan membiarkanmu melihat." Melihat bahwa Yihe tidak mempercayainya, pria dengan syal panjang menjentikkan jarinya dan berkata kepada monster serigala, "Pergi dan gigit dia." Tapi iblis serigala itu berdiri tak bergerak, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pria itu tercengang sejenak, lalu berkata dengan lantang lagi, "Beri aku dia." Setan serigala masih tidak bergerak. Pada akhirnya, pria itu menjadi cemas, dan mengeluarkan sekantong bubuk lagi dan melambaikannya dengan santai. Kali ini aromanya bahkan lebih kuat. "Gigit aku, berikan aku dia." Pria itu meraung, tetapi tidak ada monster yang bergerak. Kali ini, mereka berdua benar-benar bingung. Mereka tidak tahu kenapa monster-monster ini tidak patuh. "Mereka sepertinya tidak mendengarkanmu sama sekali. Tetapi jika aku berbicara, mereka pasti akan mendengarkan." Setelah Yihe selesai berbicara, dia melambai dan berkata, "Semuanya turun." Lusinan monster semuanya jatuh dengan patuh ke tanah dalam sekejap. Dua orang yang melihat adegan ini tercengang.
Mereka tidak mengerti mengapa monster yang mereka besarkan mematuhi perintah Yihe. Tepat ketika Yihe ingin bermain dengan kedua pria itu, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia sepertinya merasakan keberadaan Chen Ping. Dan Chen Ping pasti dalam bahaya saat ini. Jika dia bisa dirasakan, itu membuktikan bahwa dia tidak jauh dari Chen Ping. Begitu dia berpikir bahwa Chen Ping ada di dekatnya dan dalam bahaya, Yihe segera menyingkirkan wajahnya yang lucu, dan kemudian mengendarai seekor harimau putih menuju arah yang dirasakan. Kamu ingin lari? Pria dengan kerudung panjang di kepalanya melihat Yihe mengendarai harimau putih dan mengira dia ketakutan. Jadi dia melompat dan bergegas menuju Yihe. Bab 3047. Tidak malu. Yihe khawatir tentang keselamatan Chen Ping saat ini. Dan pria berpandangan pendek ini sebenarnya ingin menghentikannya, yang langsung membuat Yihe marah. Mencari kematian. Yilin berteriak keras, melambaikan tangannya dengan santai, dan hembusan nafas seperti tornado. Kemudian pria dengan kerudung panjang di kepalanya melihat ini. Sebelum dia sempat bereaksi, dia hancur berkeping-keping oleh nafas ini. Bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Kali ini, pria yang tersisa tertegun. Bunuh dia. Setelah Yihe selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika. Dan lusinan monster itu bergegas menuju pria yang tersisa bersama-sama. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa keberadaan Yihe sampai mereka mati. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya memang dalam bahaya. Awalnya, beberapa orang hendak meninggalkan tanah di ujung utara, tetapi mereka dihentikan oleh seseorang. Nak, kamu tidak mengharapkannya. Aku akan menghentikanmu di sini. Huosa memandang Chen Ping dan yang lainnya dengan seringai di wajahnya. Meskipun Huosa sendiri adalah satu-satunya saat ini, Chen Ping sama sekali tidak santai. Sekarang tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan tidak ada cara untuk mengatasi api. Jiun hanya berada di peringkat ke-7 dari alam fusion, dan dia tidak bisa menjadi lawan Huosa. Adapun Liu Ruyan, Huo Feng, Yu Jiameng dan para gadis bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Huosha. Meskipun Huo Feng telah menyerap buah kebutuhan surgawi, dan wilayahnya telah menembus peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, tetapi dibandingkan dengan Huosha itu hanyalah penyihir besar. Adapun Yu Jiameng, Tian Lei Guo juga mengizinkannya mencapai kekuatan peringkat kelima Huajing. Tetapi Huajing ada di dunia surga dan manusia, jadi itu bukan apa-apa. Apakah hanya kamu? Di mana temanmu? Keluar bersama. Chen Ping bertanya dengan tenang. Dia perlu tahu apakah Huosa adalah satu-satunya. Kamu tidak harus mengatakan itu. Ini aku sekarang. Untuk yang lain, tentu saja aku akan mencegat para pembudidaya biasa dan keluarga Ning. Kamu tahu rahasia Liga Penyegel Iblis kita. Bagaimana mungkin kamu bisa pergi dengan mudah? Huosa berkata tanpa ragu. Karena menurutnya, Chen Ping dan yang lainnya hanyalah ikan di atas pelat besi, sehingga dia bisa membantai mereka. Tuan Chen, saya akan menahannya. Anda pergi dulu. Liyun sangat bermartabat sehingga dia berdiri di depan Chen Ping. Sekarang, di antara sedikit dari mereka, dia adalah satu-satunya yang bisa mengikuti Huoran melalui dua trik. Huosa dengan ringan melirik Jiun, dan melambaikan tangannya dengan santai. Sia-sia, napas tajam meledak, dan kehampaan bergetar seketika, dan napas mengalir ke wajahnya seperti gelombang. Jiun bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dia langsung dikirim terbang, meludahkan darah. Jiun-si. Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa dan menemukan bahwa nyawa Jiun tidak dalam bahaya, jadi dia menghela nafas lega. Itu hanya peringkat ke-7 dari alam kombinasi tubuh, dan kamu berani berbicara. Huosa mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Chen Ping memandang Huosa dengan dingin, matanya penuh amarah.
Sayang sekali tubuhnya lemah sekarang, dan dia sama sekali tidak bisa melawan Huosa itu. Alangkah baiknya jika saya bisa mengambil cuti di toko. Tetapi Chen Ping tidak ingin membuang waktu. Dia tidak menyangka bahwa 5 elemen setan surgawi ini akan berani mencegat mereka di tengah jalan. Nak, serahkan semua barang yang kamu punya, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika tidak, setelah aku membunuhmu, aku akan bermain dengan wanita-wanita ini. Huosa berkata sambil menyeringai. Huo Feng dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Huosa, masing-masing memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Kamu bahkan tidak melihat kebajikanmu sendiri. Bahkan jika kami semua mati, kami tidak akan memanfaatkanmu sampah. Huo Feng meludahi Huosa itu dengan keras. Jika dia tidak diturunkan ke dunia sekuler dan kekuatannya telah sangat berkurang, sekarang giliran dia untuk memamerkan kekuatannya di sini, dan Huo Feng akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Karena kamu tidak takut mati, maka aku akan memenuhimu. Setelah Huosa selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan nyala api yang mengerikan segera memenuhi seluruh langit.